Oke, coba bayangin deh, umur Anda baru 15 tahun. Terus tiba-tiba Anda mengalami kematian klinis. Nah, ini bukan cerita fiksi, tapi ini yang diklaim terjadi pada seorang remaja Israel bernama Nathan. Dan bukan cuma itu loh, dia balik lagi ke dunia ini bawa sebuah penglihatan, sebuah ramalan yang, wow, luar biasa. Kisahnya ini benar-benar bakal kita bedah bareng-bareng. Yuk, kita langsung ke inti pesannya. Menurut Nathan, dia dikasih peringatan yang sangat-sangat mendesak. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, dia bilang sebuah konflik global raksasa bakal terjadi dalam bulan-bulan mendatang. Sebuah klaim yang, wah, berani dan spesifik banget ya. Dan disinilah ceritanya jadi super menarik. Siapa sih yang bawa pesan akhir zaman ini? Bukan seorang rabi, bukan juga pembuka agama. Nathan ini kan cuma remaja sekuler biasa. Ini yang bikin kita bertanya-tanya, gimana ceritanya orang yang nggak punya latar belakang agama sama sekali bisa dapat penglihatan yang isinya sangat-sangat spiritual? Jadi, siapa sih Nathan ini sebenarnya? Jangan bayangin sosok nabi berjubah dari zaman dulu ya. Bukan, dia ini cuma anak remaja 15 tahun biasa. Mungkin nih, dia lebih doyan main game daripada baca kitab suci. Dia sama sekali nggak pernah sekolah agama atau yeshiva. Nah, justru itu yang bikin penglihatan yang super religius ini jadi aneh banget kan? Kontras abis dan ya, bikin kaget. Momen krusialnya itu terjadi pas Hari Raya Sukkot. Nathan tiba-tiba aja sakit. Dia menggigil hebat dan kemudian sesuatu yang aneh banget terjadi. Dia ngerasa jiwanya lepas, melayang gitu aja keluar dari tubuhnya. Nah, inilah awal dari perjalanannya yang luar biasa, yang dia sebut sebagai pengalaman kematian klinis. Setelah jiwanya keluar dari raga, dia pergi kemana? Apa aja yang dia lihat? Nah, perjalanan melampaui batas kehidupan inilah yang jadi inti dari kesaksiannya yang benar-benar bikin penasaran. Perjalanannya itu dimulai dengan pola yang mungkin sering kita dengar ya di cerita-cerita pengalaman mendekati kematian. Pertama, dia ngelihat tubuhnya sendiri dari atas. Terus, dia melesat ke atas, tinggi banget, sampai seluruh planet bumi kelihatan di bawahnya. Dari sana, dia ditarik masuk ke sebuah terowongan yang ujungnya ada cahaya luar biasa. Cahaya yang katanya memberinya rasa aman dan cinta yang gak ada tandingannya. Habis itu, Nathan merasa dirinya ada di hadapan semacam pengadilan surgawi. Di situ, seluruh hidupnya ditimbang. Di satu sisi ada yang namanya Yetzer Hatov. Ini kayak dorongan untuk berbuat baiknya, yang nunjukin semua kebaikannya. Di sisi lain, ada Yetzer Hara, dorongan berbuat jahat, yang ngungkapin semua kesalahannya dengan detil banget. Dia kemudian diperlihatkan dua tempat yang kontras banget. Pertama, keindahan Gan Eden, atau Taman Eden Bawah, tempat jiwa-jiwa belajar dalam cahaya yang damai. Terus, dia ngelihat kengerian Gehenom, atau neraka, tempat penuh penderitaan dan api yang bahkan punya level-levelnya sendiri dan katanya masing-masing lebih serem dari sebelumnya. Mungkin gambaran paling serem dari perjalanannya adalah pertemuan ini. Dia bilang, aku melihat sesuatu yang jutaan kali lebih menakutkan. Seluruhnya penuh mata dan api keluar dari mata-matanya. Sosok itu ternyata adalah malaikat maut. Tapi ternyata pengalamannya di alam baka itu baru permulaan. Misi utamanya adalah untuk balik lagi dan ngasih sebuah pesan. Dia diperlihatkan semacam film tentang masa depan, sebuah ramalan mengerikan tentang perang besar yang bakal melanda dunia. Nah, di bagian inilah kesaksiannya jadi benar-benar spesifik dan jujur aja kontroversial banget. Menurut pengakuan Nathan, dia diperlihatkan dengan sangat jelas siapa yang bakal memulai perang ini. Dia mengidentifikasi sosok Gog dari ramalan kuno itu sebagai Presiden Obama. Ya, Obama. Penting banget nih buat kita ingat. Ini adalah klaim yang murni dia sampaikan dari apa yang dia lihat di penglihatannya ya. Perang yang dia lihat itu katanya bukan konflik yang lama. Justru ini bencana yang cepat banget dan super dahsyat. Dimulai dengan perang antar negara, tapi dengan cepat semua bangsa malah bersatu buat satu tujuan, nyerang Israel. Pasukan pertahanan Israel menurut visinya cuma bisa bertahan 2 hari. Dan cuma dalam 2 minggu, jutaan orang meninggal. Terus siapa aja yang terlibat? Penglihatannya nunjukin sebuah koalisi yang susah banget dibayangin. Bukan cuma negara-negara kayak Amerika, Iran, dan Rusia, tapi bahkan seluruh PBB bersatu ngelawan Israel. Kelompok kayak ISIS pun bersebut-sebut bakal punya peran mengerikan dalam konflik ini. Tapi, tepat di puncak kehancuran itu, penglihatan Nathan nunjukin secercah harapan. Perang ini ternyata punya tujuan akhir. Sebuah klimaks yang bakal mengubah segalanya. Kedatangan Sang Mesias. Momen puncaknya itu digambarkan sebagai peristiwa yang dahsyat banget. Bukit Zaitun terbelah jadi 2. Dan dari situlah Sang Mesias akan muncul dan diperlihatkan ke seluruh dunia secara terang-terangan.
Nathan juga ngasih detail tentang siapa Mesias ini. Menurut visinya, dia bukan tokoh dari masa lalu, tapi seseorang yang udah hidup di Israel saat itu. Dan katanya, identitasnya bakal jadi kejutan besar. Dia digambarkan sebagai orang yang telah bertobat, tanpa dosa, dan punya kemampuan unik untuk mencium atau merasakan isi hati seseorang. Dan pada akhirnya, dialah yang akan mengalahkan Gog. Penglihatan dari seorang remaja modern ini kedengarannya mungkin baru banget. Tapi, kalau kita telusuri lebih dalam, banyak banget elemen dalam kesaksian Nathan yang punya gema kuat di dalam nubuatan-nubuatan kuno dari kitab suci. Coba deh kita lihat hubungannya. Coba deh lihat koneksinya ini. Klaim Nathan kalau Gog bakal dikubur di Israel itu mirip banget sama apa yang ada di kitab Yehezkiel. Begitu juga visinya tentang Bukit Zaitun yang terbelah, itu kayak cerminan langsung dari apa yang tertulis di kitab Zakaria. Seolah-olah kesaksian modern ini jadi gema dari ramalan kuno. Tapi ada satu detail yang penting banget. Nathan bilang semua ini bakal terjadi dalam bulan-bulan mendatang setelah kesaksiannya di tahun 2015 itu. Jelas, waktu itu udah lewat. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Kalau sebuah ramalan yang terikat waktu nggak kejadian, terus apa artinya? Apa nilainya jadi hilang? Atau jangan-jangan ada pesan yang lebih dalam, mungkin tentang pertobatan atau kewaspadaan yang justru tetap relevan sampai sekarang? Menarik untuk direnungkan.